Halo, selamat datang kembali lagi di edukasi mengenai penyakit kongenital pada anak dengan labiopalatoschisis. Sebelumnya kita perkenalan dulu yuk dengan kakak-kakak dari kelompok 5. Yang pertama ada Kak Anissa Hussein Azahra. Yang kedua ada Kak Juni Fatmitasari. Dan yang terakhir ada Kak Melinda Rahmawati. Nah, pasti udah gak sabar dan penasaran banget kan sama materinya? Kalau begitu kita simak baik-baik yuk mengenai edukasi kesehatan pada anak dengan labioskisis dan palatoschisis. Jadi, apa sih labioskisis dan palatoschisis itu? Jadi, labiopalatoschisis atau biasa dikenal dengan bibir dan langit-langit sumbing merupakan kelainan kongenital atau bawaan pada rongga hidung dan mulut. Celah bibir atau labioskisis adalah suatu kelainan pada penyambung bibir bagian atas yang biasanya terletak di bawah hidung, sedangkan celah langit-langit atau palatoschisis adalah suatu saluran abnormal yang melewati langit-langit mulut menuju saluran udara hidung. Yuk kita kenalan dengan apa saja sih penyebab dari labiopalatoschisis itu. Umumnya penyebab dari labiopalatoschisis yaitu yang pertama ada faktor genetik. Contohnya seperti abnormalitas kromosom, mutasi gen terato-E, dan trisomi 13. Penyebab yang kedua yaitu ada pengaruh obat-obatan. Contohnya seperti fenobarbital atau diphenylhydantoin. Lalu yang ketiga ada faktor lingkungan. Contohnya seperti virus, asap rokok, alkohol, dan radiasi. Dan yang terakhir ada faktor ibu. Contohnya seperti kekurangan asam folik, kekurangan seng atau zat besi, dan ada komplikasi pada masa kehamilannya. Lalu, apa saja tanda dan gejala dari labiopalatoschisis? Tanda dan gejala yang pertama, yang paling sering terjadi dan umumnya akan sangat tampak perubahannya adalah yang pertama, perubahan pada bagian bibir. Yang kedua, biasanya pada bayi dengan diagnosa labiopalatoschisis akan kesulitan dalam menghisap makanan, minuman, ataupun menelan. Kemudian yang ketiga, pada bayi dengan diagnosa labiopalatoschisis akan timbulnya gangguan komunikasi secara verbal. Yang terakhir tentu adanya istilah regurgitasi makanan atau naiknya makanan dari kerongkongan atau lambung yang baru ditelan bayi tanpa disertai oleh rasa mual maupun kontraksi otot perut yang sangat kuat. Lalu apa saja ya edukasi yang diberikan untuk anak dengan diagnosa labiopalatoschisis? Edukasi menyusui pada bayi labiopalatoschisis. Bayi dengan bibir sumbing tetap masih bisa menyusu. Pada bayi dengan bibir sumbing palatum mole atau langit-langit lunak dan palatum durum atau langit-langit keras, dengan posisi tertentu masih dapat menyusu tanpa kesulitan. Meskipun bayi terdapat kelainan, ibu harus tetap menyusui karena dengan menyusui dapat melatih kekuatan otot rahang dan lidah. Berikut ini posisi menyusui yang dianjurkan pada bayi sumbing adalah: ke-1 posisi bayi duduk, kedua pegang puting susu dan areola selagi menyusui untuk membantu bayi mendapatkan ASI yang cukup, ketiga ibu jari ibu dapat dipakai sebagai penyumbat celah pada bibir bayi, keempat bila bayi menderita sumbing pada bibir dan langit-langit, ASI dikeluarkan dengan manual atau pompa, kemudian diberikan dengan sendok atau pipet atau botol dengan dot yang panjang sehingga ASI dapat masuk dengan sempurna. Dengan cara ini bayi akan belajar menghisap dan menelaah ASI menyesuaikan dengan irama pernapasannya. Lalu ada edukasi teknik pemberian makanan pada bayi labiopalatoschisis. Semua bayi dengan celah langitan tanpa masalah, gangguan pernapasan dan gangguan neurologis berat dapat diberi makan melalui mulut tanpa kesulitan atau alat-alat khusus. Ada peraturan yang harus dijaga jika memberi makanan pada bayi yang bercelah langit, yaitu dengan memakai dot botol susu. Adapun teknik pemberian makanannya yaitu: pertama, posisi bayi harus duduk 35-45 derajat agar supaya susu mengalir langsung ke perut dengan gravitasi. Kedua, jadwal pemberian makanan setiap 3 jam selama 20-30 menit. Yang ketiga, jaga dengan tepukan ringan pada dada punggung bayi agar gas udara tidak masuk ke perut.
Sekian pembahasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Thank you for watching.